Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab fikih Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, masih sampai pada pembahasan tentang permasalahan menjamak sholat. Kita sudah membahas tentang hukum menjamak sholatnya, bahwasanya menjamak sholat ini adalah diperbolehkan. Kemudian berikutnya adalah tentang tata cara menjamak sholat, yang pastinya bahasan ini sudah cukup familiar ya Bapak sekalian, tentang tata cara menjamak sholat. Dalam kitab ini disebutkan amal masalah saniyah. Adapun permasalahan yang kedua terkait jamak sholat ini adalah suratul jam'i, tata cara menjamak sholat. Ikhtalafa fihi adhan al-qailuna bil jam'i. Para ulama pun juga berbeda pandangan mengenai tata cara menjamak sholat. Ini fi safar, yaitu menjamak sholat ketika ketika safar, dalam perjalanan. Wa minhum man ra'a, sebagian ulama berpandangan anal ikhtiyar, di antara bentuk menjamak sholat pilihannya adalah antu akhara sholah al-ula, yaitu mengakhirkan waktu sholat pertama. Bapak Ibu sekalian, menjamak sholat itu hanya ada dua, yaitu antara menjamak zuhur dan asar, kemudian menjamak maghrib dan isya. Selain itu tidak ada menjamak subuh dengan zuhur, ataupun asar dengan maghrib, ataupun 4 sholat dijamak satu waktu ya. Jadi menjamak sholat ini hanya ada dua ketentuan, antara menjamak zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Ya, artinya boleh melakukan sholat zuhur dan asar dijamak atau digabung menjadi satu, ataupun maghrib dan isya digabung menjadi satu atau dijamak. Jadi di sini disebutkan di antara pilihannya adalah mengakhirkan sholat yang pertama. Misalnya menjamak zuhur dan asar, berarti sholat zuhurnya dilakukan pada waktu asar. Waktu sholli ma'asaniyah, kemudian sholat bersama sholat yang kedua, yang dilakukan dengan sholat yang kedua berarti asar. Wa in jumi'ata ma'an fi awali waqtil ula jaza. Dan seandainya jika kedua-duanya itu digabung, dihimpun dalam waktu yang pertama, artinya misalnya sholat zuhur dan asar digabung dilakukan pada waktu sholat zuhur, maka ini diperbolehkan. Jadi seolah-olah dalam pandangan pertama ini yang utama adalah dilakukannya pada waktu sholat yang kedua. Wahya ihda riwayatain an Malik. Ya, jadi pendapat tersebut merupakan salah satu riwayat dari Imam Malik. Yang kedua, ya, kalau tadi seolah kita pahami bahwasanya menjamak sholat itu lebih baiknya dilakukan di waktu sholat yang kedua. Yang pandangan kedua adalah wa minhum man sawwa bainal amrayn. Pendapat yang kedua ini sama saja, maksudnya menganggap tata cara pelaksanaan menjamak sholat ini sama saja, baik dilakukan di waktu awal maupun di waktu yang kedua. Artinya sholat zuhur dan asar apabila dijamak itu boleh dilakukan di waktu zuhur atau di waktu asar. Begitu juga sholat maghrib dan isya apabila dijamak boleh dilakukan di waktu maghrib dan boleh juga dilakukan di waktu isya. Kedua-duanya sama hukumnya. Ya. Nah, ini pandangan menurut an yuqaddam al-akhirah ila waqtil ula aw ya'kis, yaitu dengan tata cara mendahulukan ataupun melakukan sholat yang kedua di waktu yang pertama. Wa huwa madzhab Syafi'i, dan pendapat ini adalah dari mazhab Syafi'i. Wa hiya riwayatun ahli Madinah. Begitu juga ini merupakan riwayat dari penduduk Madinah. An Malik. Kita ketahui Bapak Ibu sekalian, dalam mazhab Imam Malik salah satu sumber hukum yang berlaku, yang diakui dalam mazhab Imam Malik itu adalah amalu ahli Madinah, yaitu perbuatan contoh penduduk Madinah. Ini satu-satunya mazhab fikih yang menjadikan perbuatan ataupun ya tindakan dari contoh penduduk Madinah itu menjadi sumber hukum. Kenapa?
karena penduduk Madinah ini dalam pandangan Imam Malik adalah yang mereka menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak menerima hadis tentunya, sehingga dalam pandangan mazhab beliau ini menjadi salah satu sumber ya dalam pengambilan hukum syariat. Wa innama kana al-ikhtiyar 'inda Malik hadha an-naw' min al-jam'i li'annahu sabit min hadits Anas. Ya. Adapun pandangan yang pertama yang menurut Imam Malik itu adalah lebih utama dilakukan pada waktu sholat kedua karena disebabkan hadis yang bersumber dari Anas bin Malik. Wa man sawa bainahuma fa musirun ila annahu la yurajjah bil adalah. Adapun yang menyamakan antara keduanya, artinya menjamak sholat itu boleh dilakukan di waktu pertama maupun kedua, ini tidak menilai hadis Anas bin Malik dan hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah juga melakukan sholat jamak secara dilakukan di awal waktu. Hal ini tidak dikuatkan antara salah satu dari dua hadis yang ada, sehingga memahami bahwasanya melakukan jamak dengan di awal waktu ataupun di akhir waktu itu sama saja. Ya. Baik. Kemudian yang kedua sekalian, al-asbab al-mubihah lil jam'i. Ini pembahasan hampir sama ya dengan bab sebelumnya, yaitu mengqashar salat. Ya. Kalau mengqashar salat, Bapak Ibu sekalian, alasan satu-satunya seseorang boleh mengqashar salat adalah safar. Ya, mengqashar ini meringkas, memendekkan salat yang 4 rakaat menjadi 2. Kalau jamak ini adalah menghimpun, yang semestinya salat itu dilakukan di 2 waktu yang berbeda, tetapi dihimpun menjadi 1 waktu dan tidak harus qashar. Tidak harus qashar, tapi boleh juga jamak dan qashar. Nah, ini pembahasan kita adalah tentang menjamak salat. Sebab-sebab yang membolehkan seseorang menjamak salat. Al-asbab al-mubihah lil jam'i, ittafaqal qailun bi jawaz al-jam'i ala as-safar. Para ulama sepakat ya bahwasanya safar ini menjadi alasan yang dibolehkan seseorang menjamak salat. Tidak ada yang berbeda pandangan dalam hal itu. Wakhtalafu fil jam'i fil hadar. Namun mereka berbeda pandangan mengenai menjamak salat di saat seseorang hadar. Hadar ini tidak dalam perjalanan, artinya di rumah, sedang di rumah tapi ingin menjamak salat. Ya. Apakah ini diperbolehkan atau tidak? Ya. Nah, ini berbeda pandangan, nanti ada penjelasannya. Ya. Adapun terkait yang tadi alasan yang disepakati yaitu safar, an-safar minhum man ja'alahu sababan mubihan lil jam'i ayu safarin kana. Mereka yang sudah sepakat bahwasanya safar ini merupakan alasan yang membolehkan seseorang menjamak salat. Sebagian mereka menjelaskan bahwasanya safar yang dimaksud adalah semua bentuk safar. Semua bentuk perjalanan itu boleh menjadi alasan seseorang untuk menjamak salat. Wa bi ayyi sifatin kana. Dan dengan bentuk safar apa saja. Safarnya dengan jalan kaki, naik kendaraan, naik onta ataupun naik pesawat. Semua bentuk perjalanan membolehkan seseorang untuk menjamak sholat. Apakah safarnya ini tujuannya untuk ketaatan ataukah untuk kemaksiatan, semuanya diperbolehkan. Ini sebagian pandangan mengenai safar yang dibolehkan untuk menjamak sholat. Wa minhum man ishtarata fihi durban minas sair. Sebagian yang lain mensyaratkan, Bapak Ibu sekalian, safar yang menjadi alasan seseorang menjamak sholat ini sudah harus ada durban minas sair, sudah harus ada perjalanannya. Maksudnya tidak boleh seseorang baru niat safar, baru ingin melakukan perjalanan, kemudian masih di rumah sudah memulai menjamak sholat.
Ini yang dimaksud dorban minas sair, bahwasanya safar ini harus sudah dimulai perjalanannya. Wa naw'an min anwa'i safar. Fa amal ladzi istarata fihi dorban minas sair fa huwa Malik. Yang mensyaratkan bahwasanya perjalanan atau safar yang menjadi alasan untuk menjamak sholat ini harus sudah ada perjalanannya, sudah dimulai perjalanan, ini adalah pandangan Imam Malik. Wa fi riwayatin Ibnu Qasim anhu, dan begitu juga riwayat dari Ibnu Qasim. Ibnu Qasim ini juga murid dari Imam Malik. Wa dzalika annahu qala la yajma' al-musafir illa an yajidda bihi sayr. Hal itu sebagaimana beliau mengatakan sesungguhnya seorang musafir tidak boleh menjamak sholat kecuali sudah melakukan atau memulai perjalanannya. Wa minhum man lam yashtarid dzalik wa huwa asy-Syafi'i. Yang kedua, tidak disyaratkan bahwasanya seseorang yang sudah mempunyai azam, keinginan, niat untuk melakukan safar, maka dari saat itu dia sudah boleh menjamak sholat. Misalnya kita ingin pergi ke Surabaya, ya. Ketika mau berangkat sudah masuk waktu zuhur, masih di rumah kita. Maka dalam pandangan yang kedua ini sudah boleh menjamak sholat. Kita melakukan sholat zuhur dan asar misalnya ya, secara lengkap, ya. Wahia ihda riwayatain an Malik. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan juga salah satu dari dua riwayat yang bersumber dari Imam Malik. Wa man dhahaba hadzal madhhab fa inna ma ra'a qaula Ibnu Umar. Yang berpandangan pendapat ini artinya seseorang boleh mulai menjamak salat meskipun belum berjalan, ya, belum melakukan perjalanan. Ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ajala bihi sair, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tergesa-gesa melakukan satu perjalanan di safar, yuakhir al-maghrib hatta yajma' bainaha wa bainal isya. Maka beliau pun mengakhirkan waktu maghrib di waktu isya dan kemudian digabung keduanya, ya. Namun riwayat lain, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhra wal asra jami'an. Dalam riwayat lain, idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhra adh-dhuhra ila waqtil 'ashri thumma nazala fa jama'a bainahuma wa in zaghat asy-syamsu qabla an yartahil shalat dhuhra thumma rakiba. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan melakukan perjalanan namun waktu zuhur sudah masuk, maka beliau melakukan sholat zuhur dan asar di waktu tersebut, ya. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang syarat safar, ya. Syarat safar yang menjadi sebab seseorang boleh menjamak sholat, ya. Saya ulangi, yang pertama bahwasanya safar ini boleh safar apa saja, ya. Namun sebagaimana dalam pembahasan bab qasar salat, ada yang mensyaratkan safar yang membolehkan seseorang untuk mengqasar salat, mungkin dalam hal ini dalam menjamak salat, adalah safar yang tujuannya untuk kebaikan ataupun minimal safar mubah. Safar mubah itu ya seseorang ingin bepergian, ingin ziarah, ya, ingin berkunjung ke satu tempat, intinya perkara mubah. Kalau seorang melakukan perjalanan untuk tujuan maksiat, maka sebagian ulama tidak membolehkan, ya. Tapi logikanya, ya, Bapak sekalian, seseorang melakukan safar untuk berbuat maksiat, sepertinya dia sudah tidak memikirkan sholatnya, sepertinya begitu, ya, dari sekalian. Tetapi dalam buku-buku fikih itu memang tetap diberikan contoh. Bagaimana maksud dari seseorang safar dengan tujuan maksiat, misalnya seseorang ingin merampok, melakukan perjalanan merampok di satu tempat, nah, itu tidak boleh mengqasar sholat. Namun pertanyaannya, apa iya perampok mikirin sholat, ya kan? Nah, hal ini kenapa diberikan contoh, Bapak sekalian? Seandainya seorang perampok tersebut melakukan perjalanan dan niatnya adalah merampok, kemudian dia bertaubat di tengah jalan,
artinya membatalkan niat merampoknya. Nah, safarnya ini dihitung dari mana? Kalau tadi disyaratkan safarnya harus safar yang mubah minimal, bukan safar maksiat. Maka dihitung dari sejak dia bertaubat. Implikasi hukumnya, Bapak sekalian, misalnya dia ingin melakukan perjalanan ke satu tempat yang jarak tempuhnya itu taruhlah 100 kilo, ya kan? 100 kilo kan seseorang sudah boleh melakukan jamak atau qasar, ya kan? Nah, kemudian di tengah jalan, artinya separuh jalan kan 50 kilo saja, dia bertaubat. Menurut pandangan mayoritas ulama, seseorang mengqasar sholat itu kan jarak tempuhnya 16 burud ataupun 85 kilo. Artinya kalau baru 50 kilo kan belum memenuhi syarat. Ini implikasi kenapa para ulama tetap mencontohkan, ya, mencontohkan meskipun kadang kita berpikir kayak tadi, ya, seperti tadi, apakah iya seorang perampok memikirkan tentang sholat, ya, boleh saja di tengah jalan dia bertaubat dan seterusnya, ya kan? Baik. Kemudian ini dikuatkan kembali nau'us safar alladzi yajuzu fihi al-jam'u, jenis perjalanan yang seseorang dibolehkan untuk menjamak sholat. Faminhum man qala huwa safarul qurbah. Bentuk perjalanan yang seseorang boleh menjamak sholat adalah safar, perjalanan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti safar haji, safar umrah, safar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah riwayat, ya. Riwayat al-Zahir, riwayat Ibnu Qasim, ya. Riwayat yang kuat yang bersumber dari Ibnu Qasim. Ibnu Qasim ini adalah murid dari Imam Malik. Wa minhum man qala huwa safarul mubah duna safaril maksiyah. Pendapat yang kedua adalah safar yang dibolehkan untuk seseorang menjamak salat adalah safar mubah, bukan safar maksiat. Ini pendapat Imam Syafi'i. Wa riwayatul al-Madaniyin an Malik, dan juga riwayat penduduk Madinah dari Imam Malik. Wa sababu fi ikhtilafihim hadha wa sabab fi ikhtilafihim fi safar alladhi tuqsaru fihi shalah. Ini seperti yang disampaikan, alasan mengenai safar ini yang diperbolehkan menjamak sholat itu safar diniatkan mendekatkan diri pada Allah ataukah safar mubah minimal. Ini sama halnya dengan ilahnya, alasannya sama dengan hukum mengqasar sholat, ya. Baik. Faman iqtasara bihi ala naw'i safar alladhi jama'a fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam la yujizhu fi ghairihi. Wa man fahima minhu ar-rukhsah lil musafir addahu ila ghairihi minal asfar. Bagi yang memahami bahwasanya perjalanan yang dimaksud yang sehingga boleh untuk seseorang menjadikannya sebab menjamak sholat itu semata-mata karena perjalanan ibadah mendekatkan diri kepada Allah, melihat Rasulullah menjamak dan mengqasar sholat itu hanya dalam perjalanan-perjalanan ketaatan, maka dia tidak akan melakukan jamak sholat di luar safar tersebut. Ya, memang dalam sejarah Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah melihat Rasulullah melakukan safar hanya untuk hal-hal yang sia-sia, kan tidak ada. Hal-hal yang mubah Rasulullah sekedar untuk rekreasi ataupun refreshing, kan tidak ada. Rasulullah selalunya dalam safarnya pasti kalau tidak untuk berperang, ya, untuk dakwah dan seterusnya, ya, tidak ada safar yang dilakukan oleh Rasulullah dengan niat untuk hal-hal yang mubah-mubah saja. Oleh karena itu yang berdalilkan riwayat ini, maka menjamak sholat dan termasuk mengqasar sholat itu hanya boleh dilakukan dalam safar yang di dalamnya ada unsur ketaatan. Yang kedua, bagi yang memahami bahwasanya qasar dan jamak sholat ini adalah sebagai sebuah rukhsah, sebuah keringanan, maka safar apa saja, minimal safar mubah, maka menjadi sebab seseorang berhak untuk mendapatkan rukhsah ataupun keringanan. Ya, sebagaimana umumnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi ini,
maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar salat. Ya. Jadi minimal Bapak sekalian ya, minimal karena ini adalah rukhsah, minimal safar tersebut adalah safar mubah. Ikhtilafuhum fil jam'i fil hadar. Yang berikutnya Bapak sekalian masih terkait dengan menjamak salat ini adalah perbedaan ulama, perbedaan pandangan ulama terkait mengenai hukum menjamak sholat di saat seseorang di rumah, tidak dalam perjalanan. Hal ini Bapak Ibu sekalian didasari dengan satu hadis yang sebelumnya mungkin sudah disebutkan ya. Disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat zuhur dan asar dan menjamak maghrib dan isya tanpa ada alasan safar. Tanpa ada alasan rasa takut atau ketakutan ataupun safar. Dalam riwayat lain ya, wala maradin min ghairi khaufin wala safarin. Artinya Rasulullah pernah menjamak sholat tanpa alasan, bahasa singkatnya begitu, teman-teman sekalian. Nah, disinilah kemudian para ulama berbeda pandangan mengenai hukum seseorang sedang di rumah dia ingin menjamak sholat. Ya, misalnya Pak Imam di rumah waktu datang sholat zuhur, sekali-kalilah saya ingin nggak ke masjid ya, menjamak sholat di rumah ya, tanpa ada alasan ya. Nah, wa amal jam'u fil hadar li ghairi udrin, adapun menjamak sholat tanpa ada alasan di saat seseorang sedang di rumah ya, tidak dalam perjalanan, fa inna malikan wa aktsarul fuqaha la yujizunahu. Imam Malik dan kebanyakan para ulama fikih mereka tidak membolehkan. Wa ajaza dzalika jama'atun min ahli dhahir wa ashhab min ashab Malik. Namun ulama-ulama zahiriyah mereka membolehkan, dan begitu juga Imam Ushhub yang dia merupakan salah satu ulama dari mazhab Imam Malik juga membolehkan. Wa sababu ikhtilafihim ikhtilafuhum fi mafhumi hadis Ibnu Abbas. Kan tadi kalau kita melihat teks hadisnya, Bapak sekalian, kalau kita melihat teks hadisnya secara letterjik ya, secara letterlek, kan seolah-olah sudah jelas hadisnya. Rasulullah pernah menjamak sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya tanpa ada alasan. Ya, artinya pernah ya, tidak selalunya Rasulullah menjamak, ya, tapi pernah Rasulullah melakukan hal itu. Kalau berpegang pada teks hadis, maka hal itu ya sudah jelas Rasulullah melakukan. Akan tetapi demikianlah para ulama dalam menangkap teks hadis ataupun Al-Quran itu dipahami. Apakah memang hadis tersebut ditangkap secara letterlek begitu saja atau harus dipahami? Maksudnya dipahami ini Bapak sekalian ditafsirkan. Ya. Nah, perbedaan pandangan ini disebabkan adanya hadis Ibnu Abbas yang tadi saya sebutkan tadi ya, yang saya sebutkan bahwasanya Rasulullah melakukan sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya secara jamak tanpa ada alasan. Maka dari hadis ini faminhum man ta'awwalahu, sebagian ulama memahami hadis ini bahwasanya Rasulullah pernah menjamak sholat tanpa alasan sebagaimana bunyi dalam hadis tadi, itu mentakwilkan bahwasanya hadis tersebut disebutkan di saat ketika ada alasan hujan. Ada alasan hujan. Karena dalam hadis tadi itu tidak disebutkan kata hujan. Ya kan? Jadi adalah Rasulullah menjamak sholat zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya tanpa ada alasan rasa takut, tanpa ada alasan safar. Oleh karena itu ulama memahami itu mungkin karena kebetulan waktu hujan. Begitu menafsirkannya. Kama qala Imam Malik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Imam Malik. Wa minhum man akhadha bi umumihi mutlaqan. Namun sebagian yang lain seperti ulama Zahiriyah, mereka memahami hadis ini secara mutlak begitu saja. Secara letterlek, wa qad kharaja Muslim ziyadatan fi hadithihi, bahkan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ada kata-kata hujan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ghairi khaufin wala safarin wala matharin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak salat zuhur dan asar
dan sholat isya dan maghrib, maghrib dan isya, tanpa karena rasa takut, tanpa karena alasan safar, dan juga bukan karena hujan. Dalam riwayat Imam Muslim. Sehingga hadis inilah yang kemudian dijadikan pegangan oleh ulama ahlu zahir. Ya, artinya pernah. Perlu dipahami ya sekalian, ini adalah pernah. Jangan kemudian menjadikan hadis ini sebagai ya pegangan terus-menerus ya, menjamak sholat setiap hari ya. Itu kan sunnah Rasulullah mencontohkan. Ya, tapi Rasulullah pun pernah melakukan, bukan melakukannya setiap hari. Baik. Kemudian berikutnya Bapak sekalian, al-jam'u fil hadar li udhril matrar. Ya. Oleh karena itu kalau seandainya memang seseorang dalam keadaan hadar ya, hadar ini di rumah, tidak dalam perjalanan, dan kemudian hujan deras dan seterusnya, memang itu boleh menjadi alasan untuk menjamak sholat. Ya. Akan tetapi ada pembahasan lebih jauh lagi, lebih rinci lagi. Hujan yang seperti apa? Begitu sekalian. Hujannya di siang hari atau di malam hari? Nah, ini ada pembahasan lebih detail lagi. Di sini disebutkan wa amal jam'u fil hadar li udril matar fa ajazahu Syafi'i. Adapun menjamak salat bagi seseorang yang sedang tidak bepergian karena alasan hujan, hal ini diperbolehkan dalam pandangan Imam Syafi'i. Lailan kana aw naharan. Baik hujannya itu di waktu malam maupun waktu siang. Ya kan? Dulu konteksnya saat itu ya, pandangan ini ketika muncul ya, mungkin kalau waktu malam itu gelap gulita, tidak ada penerangan begitu. Adapun waktu siang meskipun hujan masih tetap kelihatan. Namun di sini Imam Syafi'i sama saja, hujan di waktu malam maupun di waktu siang boleh menjadi alasan seseorang untuk menjamak sholat. Wa mana'ahu Malik fin nahar. Adapun Imam Malik ini berpandangan bahwasanya hujan yang menjadi alasan seseorang untuk menjamak sholat itu adalah hujan di waktu malam saja. Kalau hujan di siang hari tidak boleh menjadi alasan untuk menjamak sholat. Hal itu kenapa? Karena ya tadi tidak ada penerangan ya. Kemudian jalan masih ya tanah begitu. Ketika hujan lebat tentu seseorang akan terkena ya kotor dan seterusnya. Maka alasan beliau membatasi hujan yang menjadi alasan seseorang boleh menjamak sholat di rumah adalah hujan di waktu malam. Ya, adapun waktu siang dia masih bisa terang melihat perjalanan. Waqad adalah Asy-Syafi'i Malikan fi tafriqihi fi sholatin nahar fi dzalika wa sholatul lail li'annahu rawal hadits wa ta'awwalahu ay khassasa umumahu min jihatil qiyas wa dzalika annahu qala fi qouli Ibnu Abbas jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal isya fi ghairi khaufin wala safarin ara dzalika kana fi matar qala falam ya'khudh bi umumil hadits wala bi ta'wilihi ani takhsisahu bal radda ba'dahu wa ta'awwalahu ba'dahu wa dzalika syai'un la yajuzu bi ijma'. Jadi perbedaan ini Bapak Ibu sekalian karena memahami hadis tadi ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat tanpa alasan takut, tanpa alasan safar, tanpa alasan hujan. Artinya kalau hujan berarti boleh menjamak sholat. Namun demikian juga masih tetap ditakwilkan lagi, ditafsirkan. Ya hujan seperti apa seseorang boleh menjadikan alasan untuk menjamak sholat. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, intinya pembahasan seperti ini ya sekalian. Kalau kita memahami sebagai bentuk bagaimana para ulama itu berusaha menjelaskan secara terperinci. Ya, secara terperinci, dan saya berkeyakinan betul ya, tidak ada mungkin dari ulama-ulama fikih itu yang mempunyai niat untuk mereka menggampangkan sholat sehingga sedikit-sedikit menjamak sholat di rumah, meskipun hal ini dijelaskan hukumnya sedemikian rupa ya. Intinya sekalian ketika kita ditanya ataupun membahas tentang hukum terkait masalah menjamak sholat ketika seseorang sedang di rumah dengan alasan hujan, inilah pembahasannya ya. Para ulama pun menjelaskan secara rinci. Kalau Imam Syafi'i membolehkan hujan apa saja di waktu siang maupun di waktu malam.
Hal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun dalam perjalanan, Bapak sekalian, ketika Rasulullah dalam perjalanan dan kemudian dengan para sahabat ya, perjalanan pulang dari peperangan, kemudian singgah di satu tempat dan mendirikan tenda-tenda, kemudian turun hujan. Maka yang biasanya azan bunyinya itu adalah hayya 'alas shalah, mari kita salat, maka sang muadzin diperintahkan dengan mengganti shollu fi rihalikum, shollu fi rihalikum. Salatlah di tempat-tempat kalian, ya, di tenda-tenda kalian. Ya. Nah ini azan pun juga ada pergantian redaksi ya dalam kondisi tertentu. Tapi mungkin kalau kita di sini ya sekalian, hal itu kita praktekkan mungkin membingungkan ya sekalian. Misalnya hujan deras tiba-tiba azan di masjid sini bunyinya yang tadinya hayya 'ala shalah langsung shollu fi buyutikum ya. Shollu fi buyutikum ya. Di masjid saya pernah kemarin waktu awal-awal pandemi corona, nah itu kita menggunakan lafaz shollu fi buyutikum. Tapi karena mengkhawatirkan masyarakat kebingungan ya, kita azan seperti biasa, namun kita kasih pengumuman. Azan yang kita kumandangkan ini sebagai pemberitahuan masuknya waktu sholat ya. Adapun sholat di rumah masing-masing. Karena dalam pembahasan fikih Bapak sekalian, boleh juga ketika dalam kondisi tadi memerintahkan sholat untuk di rumah masing-masing, boleh juga dengan menggunakan lafaz hayya 'alas shalah ya, hayya 'alal falah. Tetapi kemudian setelah itu ada penjelasan sholat di tempat masing-masing. Ya, baik. Al-jama'u fil hadar lil marid. Hukum menjamak sholat bagi orang yang di rumah, tidak dalam perjalanan, karena alasan sakit. Wa amal jam'u fil hadar lil marid. Adapun menjamak sholat bagi orang yang di rumah dalam keadaan sakit, fa inna malikan abahahu lahu idza khafa an yughma alaih. Imam Malik membolehkan seseorang menjamak sholat karena alasan sakit. Jika, ini catatannya, jika dikhawatirkan dia setelah itu misalnya pingsan daripada nanti pingsan lama malah tidak sholat, maka ketika di saat dia sadar itu boleh menjamak sholat. Au kana bihi batnun, atau dia seperti sakit perut. Ya, wa mana adzalika Syafi'i. Namun Imam Syafi'i tidak memperbolehkan, berpandangan tidak boleh seseorang sakit kemudian menjamak sholat. Ya. Wa sabab fi ikhtilafihim, perbedaan ini dikarenakan al-ikhtilaf fi ta'addi illatil jam'i fi safar, yaitu alasan tentang dibolehkannya seseorang menjamak sholat ketika safar itu alasannya apa? Apakah alasan yang berlaku ketika seseorang diperbolehkan menjamak sholat waktu bepergian itu juga boleh diambil untuk seseorang dalam keadaan sakit atau tidak? Ya, karena seperti keringanan berpuasa di bulan Ramadan, seseorang boleh berbuka di bulan Ramadan karena alasan apa sekalian? Sakit dan safar. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit ataupun safar, maka boleh berbuka di siang Ramadan dan menggantinya, mengqadhanya di hari-hari yang lain. Apakah alasan seseorang ketika safar itu bisa ditarik, diambil, dijadikan alasan juga ketika dia dalam keadaan sakit? Al-masyaqqah ya. Adapun alasan seseorang ketika safar sehingga diperbolehkan untuk menjamak ataupun mengqashar salat, alasannya apa Bapak sekalian? Itu masyaqqah ya. Karena dalam safar itu ada masyaqqah. Masyaqqah itu sesuatu yang berat, memberatkan, menyusahkan. Sehingga faman taradal ilah ra'a anna hadza min babil aula wal ahra. Barang siapa yang menjadikan alasan safar yaitu masyaqqah, kesulitan, itu menjadi alasan seseorang boleh menjamak sholat, maka seseorang dalam keadaan sakit lebih berhak untuk mendapatkan
rukhsah menjamak sholat. Karena orang sakit itu juga mengalami apa? Kesusahan dan kesulitan. Wadzalika anal masyaqqata 'alal marid fi ifradis salawat asyaddu minha 'alal musafir. Hal itu karena kesulitan yang dialami oleh orang yang sedang sakit itu lebih dibandingkan orang yang musafir. Manakala seorang musafir dia boleh menjamak dan mengqashar salat, maka orang sakit maka lebih boleh. Ini alasan yang mengatakan bahwasanya seseorang sakit itu boleh menjadi alasan untuk menjamak salat. Wa ma lam ya'udda hadhihi al-'illata wa ja'alaha kama yaqulun qasiratan ay khas bidzalika al-hukm duna ghairihi lam yujiz dzalik. Namun bagi mereka yang mengatakan memahami bahwasanya alasan mengqashar ataupun menjamak salat waktu safar ini alasannya hanya berlaku untuk safar saja, tidak boleh keluar dari safar, maka berpendapat tidak boleh seseorang dalam keadaan sakit menjadi alasan untuk menjamak sholat. Ya. Tetapi kalau kita kembali kepada hadis di depan tadi, sekalian, ya, Rasulullah pernah menjamak sholat tanpa ada alasan. Ya. Saya secara pribadi, sekalian, ya, ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Beliau termasuk yang membolehkan seseorang dalam keadaan sakit menjamak sholat. Wallahu a'lam. Bapak sekalian, kita selesai dari pembahasan tentang menjamak sholat, ya. Berikutnya masih terkait tentang sholat yang di situ juga ada jamaknya, ada qasornya, yaitu sholatul khauf. Sholat di saat seseorang sedang ketakutan. Ketakutan di sini konteksnya waktu itu Bapak sekalian adalah dalam kondisi peperangan. Jadi Rasulullah SAW bersama para sahabat, Rasulullah ini berperang kalau dalam sejarahnya itu orang lebih 70 kali ketika beliau di Madinah. Di Madinah 70, ada 70 peperangan, ya. Namun ada beberapa yang Rasulullah tidak ikut, ya, dan seringnya ikut dalam pasukan, dalam rombongan, ya. Nah, di situ tetap diperintahkan untuk sholat. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah, ya, perintah untuk sholat ketika dalam kondisi takut itu sampai meskipun seseorang tidak bisa menjalankannya dengan berdiam, itu melakukan sholat dengan di atas kendaraan, di atas tunggangan, bahkan dalam keadaan lari itu diperintahkan untuk sholat. Intinya Bapak sekalian, sholat itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Tidak ada satu alasan pun seseorang boleh meninggalkan sholat, itu tidak ada. Kecuali perempuan karena punya tabiat fitrah yang berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu selama masih ada kesadaran dalam dirinya, dia masih ingat, masih ada kesadaran, mau sakit separah apapun dan seterusnya, tetap wajib sholat. Tidak ada satu alasan pun yang boleh membolehkan seseorang meninggalkan sholat, itu tidak ada. Dan nanti akan menjadi perkara pertama kali yang dihisab di akhirat. Bapak sekalian, di akhirat kelak pertama kali yang akan dihisab itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah amal-amal yang lain juga akan baik. Kita baca di sini Bapak sekalian, ikhtilafal ulama fi jawazi sholatul khauf ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berbeda pandangan mengenai hukum sholat khauf setelah meninggalnya Rasulullah. Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang berpandangan bahwasanya sholat khauf ini hanya pada masa Nabi saja. Ya. Wa fi sifatiha, dan juga mengenai tata cara sholat khauf seperti apa. Fa aktsarul ulama ala anna sholatul khauf jaizah. Mayoritas ulama berpandangan bahwasanya sholat khauf itu boleh. Ya. Li umumi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dipahami secara umum, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi ini, tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar, memendekkan salat. Wala ma sabata dzalika fi fi'li alaihi salatu wasallam wa amalil a'immah, dan sebagaimana juga hal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para imam-imam, ya, para ulama wal khulafa ba'da dzalik,
dan begitu juga para khulafa, para khalifah, pemimpin kaum muslimin. Kita lihat Bapak sekalian dalam buku-buku fikih yang menjadi sandaran contoh itu adalah di antara amalan khulafa. Di sini mungkin khulafa ar-rasyidin dan juga para a'imah, para pemimpin kaum muslimin. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya dahulu ya, para penguasa-penguasa ya di negara kaum muslimin, mereka itu memang menjalankan pemerintahan negara dan juga menjalankan agamanya. Ya, sehingga menjadi contoh ya dalam pembahasan fikih, menjadi ya contoh untuk disebutkan. Wasadda Abu Yusuf min ashabi Abi Hanifah. Dan pendapat Abu Yusuf ini dianggap sad itu menyimpang, nyeleneh sendiri. Menyimpang ini Bapak sekalian mayoritas berpendapat tertentu, tapi dia menyempal sendiri. Ini dianggap dengan pandangan yang syad ya, menyimpang ataupun ya. Abu Yusuf ini adalah dari ulama mazhab Hanafi. Lebih tepatnya di antara dari murid Abu Hanifah ya. Ashabu Abi Hanifah ini adalah teman Abu Hanifah ya. Karena Bapak sekalian, dalam istilah fikih itu ada istilah ashab dan juga ada misalnya tilmid ya, murid ataupun kawan. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu bisa dijuluki sebagai ashab. Karena dia hidup satu masa, sempat berjumpa. Meskipun keduanya bisa berposisi sebagai muridnya. Karena Imam Syafi'i pernah mengambil belajar hadis dari siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad juga belajar fikih dari Imam Syafi'i. Maka disebut dengan ashab. Ini Abu Yusuf adalah dari kalangan ashab ya, ulama-ulama Hanafiyah. Faqala la tusalla salatul khawfi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imamin wahid wa innama tusalli ba'dahu bi imamain. Yusalli wahidun minhuma bi ta'ifatir rak'atain, thumma yusalli al-akhar bi ta'ifatin ukhra, wa hiya al-harisah rak'atain adhan wa tahrus allati qad salat. Menurut Abu Yusuf tidak ada salat khauf seperti yang dilakukan pada masa Nabi setelah Rasulullah tiada. Jadi kalaupun toh salat khauf dilakukan, yaitu salat yang dilakukan secara bergantian. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, Rasulullah dalam salat khauf yang diterangkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa, itu tata caranya adalah Rasulullah membagi pasukan itu menjadi dua. Jadi pasukan menjadi dua. Salat khauf ini terdiri dari 2 rakaat. Dari 2 rakaat saja. Yaitu pasukan kelompok pertama salat bersama Nabi, ya, bersama Nabi 1 rakaat, ya. Kemudian Rasulullah menunggu, atau 2 rakaat Rasulullah ketika tahiyat menunggu dan jamaah yang kelompok pertama ini salam terlebih dahulu, ataupun mendapatkan 1 rakaat Rasulullah menunggu dan kemudian kelompok jamaah yang pertama ini menyelesaikan rakaat kedua dan kemudian salam. Setelah itu mereka meninggalkan tempat sholat dan mengganti posisi pasukan yang tadi menjaga. Dan yang berjaga ini kemudian sholat di belakang Rasulullah, menyempurnakan 1 rakaat, kemudian rakaat kedua mengikuti Rasulullah SAW dan kemudian salam bersama-sama. Ya, itu diantara tata cara sholat khauf yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat peperangan. Nah, Imam Abu Yusuf ini berpandangan sholat khauf yang setelah Rasulullah ini dilakukan masing-masing saja dengan 2 imam. Kalau tadi kan 1 imam, ya, Rasulullah sendiri yang memimpin. Kalau sholat khauf yang dalam pandangan Abu Yusuf ini adalah dilakukan secara terpisah. Ya, misalnya di sana ada pasukan dibagi 2, maka pasukan yang pertama dipimpin oleh 1 imam sholat, kemudian yang kedua sholat dengan sendiri, bergantian menjaga dan bergantian sholat. Ya. Kenapa beliau memahami, kenapa riwayat yang Rasulullah SAW melakukan demikian, itu adalah karena posisi Rasulullah, karena kedudukan Rasulullah sebagai seorang Nabi dan Rasul, ya, sehingga beliau memimpin sholat ya dengan sendiri. Wasababu fi ikhtilafihim hal salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi salatul khauf hiya ibadatun am hiya limakanin fadlin Nabi. Ini seperti yang saya barusan sampaikan. Alasan kenapa mereka berbeda pandangan mengenai salat khauf seperti tadi, ya, karena
perbedaan mereka dalam memahami sholat khauf pada masa Rasulullah. Apakah sholat khauf yang dilakukan oleh Rasulullah itu semata-mata ibadah, ataukah karena posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Nabi dan Rasul, ya, yang harus memimpin sholat. Tidak ada orang lain yang memimpin sholat di saat Rasulullah ada, gitu ya. Faman ra'a annaha ibadah lam yara annaha khassatun bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang memahami bahwasanya sholat khauf ini merupakan bagian dari bentuk ibadah, maka hal itu tidak hanya khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa man ra'a li makani fadli Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a khassatan bi Nabi alaihi salatu wasallam wa illa faqad kana yumkinuna an yuqassim an-nas ala imamain. Dan barang siapa yang memahami bahwasanya salat khauf Nabi yang dilakukan seperti tadi dengan satu imam dan dua kelompok salat, dua kelompok jamaah, maka jika alasannya adalah karena saat itu posisi Nabi sebagai seorang nabi dan rasul, maka ketika Rasulullah sudah tiada, sholat khauf ini bisa dilakukan secara terpisah. Ya, artinya misalnya dua kelompok, ya pasukan perang, ya itu sholatnya bergantian. Sholatnya bergantian. Kelompok pertama dipimpin oleh satu imam, 2 rakaat sampai selesai, kemudian bergantian menjaga, dan kelompok kedua yang tadinya berjaga melakukan sholat bersama imam yang lain secara 2 rakaat sama dengan salam yang bersama-sama. Ya. Ini mengenai hukum sholatul khauf. Ya. Qala tu'akhiru sholatul khauf ila waqtil amni. Bahkan ada sebagian ulama yang berpandangan bahwasanya ketika dalam keadaan ketakutan, misalnya perang berkecamuk ataupun kondisi-kondisi tertentu yang seseorang tidak aman untuk melakukan sholat pada waktunya, maka tata cara sholatnya itu adalah ditangguhkan, maksudnya diakhirkan. Jadi tidak harus sholat khauf seperti tadi, akan tetapi sholatnya diakhirkan, ditangguhkan sampai waktunya memungkinkan, sampai waktunya aman untuk melakukan sholat. Waqad dhahabat ta'ifatun min fuqaha Syam, sebagian ulama dari kalangan negeri Syam berpandangan ila anna sholatul khauf tu'akhir an waqtil khauf ila waqtil amni, bahwasanya sholat khauf ini dilakukan dengan cara ditangguhkan, dilakukan setelah setelah kondisi diyakini aman. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul Khandaq. Ini pun juga ada dalilnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Khandaq itu mengakhirkan waktu salat. Wal jumhur ala anna dzalikal fi'l yaumul Khandaq kana qabla nuzuli ayatis sholatul khauf. Akan tetapi pendapat ini juga dibantah oleh mayoritas ulama. Tadi mayoritas ulama Bapak Ibu sekalian membolehkan salat khauf. Mayoritas ulama membolehkan salat khauf seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan pendapat yang ketiga ini yang mengatakan bahwasanya pada waktu perang Khandaq Rasulullah mengakhirkan waktu salat? Maka para ulama atau jumhur ulama, mayoritas ulama membantah pendapat tersebut. Pada peristiwa perang Khandaq itu belum turun ayat salat khauf. Ya, salat khauf yang diceritakan di dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa ini secara boleh dibilang secara detail menjelaskan, ya, mendeskripsikan tentang tata cara sholat khauf yang tadi saya sampaikan, ya. Rasulullah menjadi imam, tapi jamaahnya 2 kali, ya. Tapi yang jamaah pertama salam sendiri, jamaah kedua memulainya tidak bersama Rasulullah, tetapi salamnya bersama Rasulullah. Ya. Bisa dibayangkan, ya, sekalian, ya. Ya, semoga kita sholatnya aman-aman saja, tidak perlu sholat khauf. Ya. Ini yang masalah ini tidak takut, tidak ada masalah, nggak sholat. Ini yang bermasalah. Ya. Sifatus sholatil khauf waswaruha asbah. Tentang tata cara sholat khauf dan bentuk prakteknya yang ada 7 macam. Ini panjang sekali, Bu sekalian. Ya. Salah satu contohnya tadi, Bu sekalian, ya. Salah satu contohnya bisa dilakukan dengan seorang imam, ya, seorang imam memulai sholat dengan jamaah pertama, kemudian selesai 1 rakaat, imamnya berdiri dan jamaahnya menyempurnakan rakaat kedua dan kemudian salam.
kemudian bubar. Datanglah kelompok kedua, sholat 1 rakaat, kemudian rakaat kedua bersama imam melakukan rakaat kedua dan kemudian salam bersama-sama. Ya, ini selain daripada itu juga ada bentuk sholat khauf yang sampai dalam kondisi darurat dilakukan dengan seadanya, maksudnya semampunya. Yang tadi saya sampaikan dijelaskan juga dalam surat Al-Baqarah ya, dalam surat Al-Baqarah Bapak sekalian, mereka kaum muslimin pada saat peperangan itu sholat dalam keadaan mereka menunggang kuda atau menunggang tunggangan, dan juga ketika mereka lari dan berjalan. Dengan tata cara seperti apa? Semampunya. Semampunya yaitu ketika rukuk mungkin sambil memberikan isyarat dan begitu seterusnya. Ya, mungkin tidak perlu saya bacakan satu persatu ya. Intinya Bapak sekalian, sholat khauf ini adalah bagian daripada yang diajarkan dalam syariat Islam. Ya. Mungkin sampai sini saja Bapak sekalian kajian kita pada pagi hari ini terkait permasalahan menjamak sholat. Ya, tadi poin-poinnya adalah yang pertama, menjamak sholat itu bagi seorang yang tata cara menjamak sholat, ya, apakah di waktu awal ataukah di waktu yang kedua, sehingga ada istilah jamak takdim dan jamak takhir, ya, ataukah dilakukan pada waktu kedua, sehingga orang yang mengatakan waktu kedua ini tidak ada istilah jamak takdim, yang ada hanya adalah jamak takhir. Namun dalam mazhab Syafi'i ada jamak takdim dan jamak takhir. Kemudian yang kedua, bolehkah orang yang sedang dalam keadaan tidak musafir itu menjamak sholat? Dan juga bolehkah sakit itu disamakan dengan safar sehingga menjadi alasan seseorang untuk menjamak sholat? Dan safar sendiri juga ada penjelasannya. Safar seperti apa yang menjadi alasan seseorang boleh menjamak sholat, dan yang terakhir adalah sholatul khauf. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita diberikan pemahaman yang baik dalam memahami agama kita. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, saya kembali kepada kita yang menyampaikan pelajarannya pada pagi ini terkait masalah menjamak dan mengkosor sholat. Banyak yang didapatkan tentunya bisa kita realisasikan dengan kehidupan kita. Barangkali ada pertanyaan, 1, 2, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Masalah ibadah. Setiap ibadah yang dilakukan Rasulullah itu wajib kita ikuti. Karena Rasulullah mengatakan bahwa apa yang dilakukan ibadah tanpa contoh dari Rasulullah adalah bid'ah. Jadi ada ibadah yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah tidak melarang kita mengikutinya, yaitu puasa wisma. Puasa mati gini ya. Rasulullah puasa betul-betul 2 hari akan tidak makan dan tidak minum, tidak bisa. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sekalian, tentu kita semuanya meyakini adalah Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai tauladan yang baik. Dan termasuk dalam hal ibadah kita juga diperintahkan untuk mencontoh, karena memang ibadah ini kan sesuatu yang Allah mensyariatkan, kita bisa melaksanakannya tentu dengan petunjuk dan contoh dari Rasulullah SAW. Termasuk dalam hal sholat, misalnya shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Namun ada beberapa jenis perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah termasuk ibadah yang Rasulullah justru melarang. Artinya hal itu menjadi bagian dari kekhususan
Nabi Muhammad SAW. Ya, ada beberapa hal ya Bapak sekalian. Contohnya misalnya menikah. Menikah yang istrinya lebih dari 4. Ini juga hanya berlaku untuk Nabi. Ya, tidak boleh seorang muslim menikah dalam satu waktu ya istrinya lebih dari 4 ya. Tapi kalau menikahnya misalnya sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali tapi istrinya tetap 4 ya itu boleh ya secara hukum syariat. Nah, begitu juga ada beberapa ibadah yang Rasulullah justru melarang umatnya untuk melakukannya, yaitu puasa wisol. Wisol itu artinya bersambung. Misalnya puasa 2 hari dia tidak berbuka, itu namanya wisol. Berbeda dengan shaumud dahar. Shaumud dahar itu adalah berpuasa terus menerus sepanjang tahun. Itu juga dilarang. Dia puasanya biasa. Puasa itu Bapak sekalian definisinya adalah dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu batas waktu puasa. Kalau puasa dahar ini seseorang, dahrun itu artinya zaman, waktu, tahun ya. Seseorang berpuasa normal, maksudnya dia makan sahur, kemudian di waktu maghrib dia berbuka. Tetapi sepanjang tahun dia puasa. Nah, ini diharamkan kenapa? Karena di situ ada hari-hari yang terlarang. Misalnya hari raya, hari tasyrik yang ada 3, itu kan dilarang berpuasa. Tapi dia berpuasa terus, maka ini dilarang. Seandainya seorang tersebut berpuasa sepanjang tahun namun berhenti di hari-hari yang dilarang berpuasa, maka dia tidak termasuk dalam larangan ini. Boleh-boleh saja ya. Kemudian yang kedua, puasa wisol. Kalau wisol ini artinya bersambung. Dia berpuasa tidak berbuka. Disambung terus, misalnya 2 hari. Dia hari Senin puasa, hari Selasa puasa tanpa ada berbuka. Ini dilarang. Ketika Rasulullah melarang ini kepada para sahabat, ya, iyakum wal wisol. Janganlah kalian melakukan puasa secara wisol. Maka sahabat itu berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, tetapi engkau melakukan. Maka jawaban Rasulullah, adapun aku, kata Rasulullah, adalah yut'imuni rabbi wa yusqini. Adapun aku, maka di malam hari Allah memberikan aku minum dan makan. Maksudnya secara maknawi ya, Rasulullah diberikan kekuatan dalam hal ini, diberikan makan dan minum. Namun dalam riwayat lain, Bapak sekalian, riwayat ini hadisnya sahih, dalam riwayat Muslim, ya, dalam riwayat Muslim disebutkan, barang siapa di antara kalian yang ingin wisal, maka hendaklah sampai makan sahur. Sampai makan sahur. Artinya, misalnya hari ini seseorang berpuasa dimulai dari tadi waktu sahur, kemudian maghrib nanti ya, dia tidak berbuka, tetapi harus makan nanti di waktu sahur untuk puasa berikutnya. Itu juga disebut wisal, tapi terbatas waktunya. Tidak sampai dia tidak makan 2 hari baru makan lagi setelah besok berbuka. Ya, nah, ini Rasulullah melarangnya wisal yang seperti itu. Tapi kalau sampai wisal yang waktu sahur, ini sebagian ulama membolehkan, termasuk dalam pandangan Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang membolehkan wisal sampai sahur. Saya kurang tahu namanya istilahnya di tadi apa? Wisang gede apa? Saya kurang tahu namanya. Dalam istilah fikih kita ya, syariat kita disebut dengan puasa wisal ya. Secara umum dilarang ya wisal, tetapi sebagian membolehkan jika wisalnya sampai sahur. Ya, wallahu a'lam. Ya, silakan. Media sosial ini ada yang tidak berperan dan tidak sabar gitu kadang kurangnya kemerdekaan pada dirinya dia gitu kayak misalnya PRT yang tidak boleh sholat sama tuannya, akhirnya dia sembunyi-sembunyi kan, dimana ada waktu baru dia melakukan jamaah atau puasa. Begitu juga teman-teman di penjara itu mereka juga gitu. Jadi dengan alasan si penjara ini melarang mereka karena dianggap sholat itu bukan suatu pemanasan gitu loh, untuk menghindari pekerjaan di penjara tersebut gitu. Dan kadang-kadang juga kita berpikir tidak mungkin penjara itu untuk sholat gitu. Makanya ada juga pengedar atau kurir yang dari Sumatera dan dari Jakarta, mereka itu pasti sholat di tempat-tempat peristirahatan gitu Pak. Jadi saya nggak tahu itu hukumnya gimana.
Dan terus juga mengenai jamak dan kosor ini sebenarnya ada hadis dan ayat yang saya ingin tanyakan mengenai kodok. Ada orang yang kodok karena sholatnya bertahun-tahun dia mungkin grogi dengan tahu bahasa segala macam, dia itu kodok terus gitu. Apakah itu ada hadisnya atau ada ayatnya? Itu saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, kalau tadi yang dicontohkan mungkin bagian dari rasa takut ya, misalnya tadi di penjara ya, tidak mungkin untuk sholat ya. Kemudian mungkin ada orang mungkin mu'alaf ya, baru masuk Islam, di lingkungan keluarganya dia tidak diterima, diam-diam seandainya dia ketahuan masuk Islam dan sholat mungkin membahayakan jiwanya dan seterusnya. Ini masuk kategori khauf ya, masuk kategori takut. Bahkan dalam satu keadaan, misalnya di satu wilayah, satu kampung, di situ perampokan yang luar biasa. Misalnya seseorang seandainya keluar rumah sedikit saja, 5 menit rumahnya akan habis dirampok misalnya. Itu juga kondisi, termasuk kondisi yang menakutkan, di mana seseorang boleh melakukan secara tadi ya, menjama ataupun dengan secara darurat ya. Kemudian yang apa tadi, yang kedua ya, pengedar ya, pengedar tapi sholat ya. Ya tentu kita tidak menyalahkan sholatnya ya, pengedar narkoba tadi tapi sholat. Cuman dalam Al-Quran ya sekalian, wala talbisul haqqa bil batil ya, apa namanya, mencampur adukkan antara hak dan batil. Tetapi ini sejatinya juga bukan mencampurkan hak dan batil. Di satu saat dia itu pelaku apa, pendosa ya, maksudnya kan pelaku kriminal, pengedar narkoba. Tetapi di saat yang sama dia melakukan sholat ya. Wallahu alam, sholat seperti ini apakah diterima atau tidak? Yang pasti ya sholatnya sah gitu ya. Maksudnya dia melakukan sholat. Karena kita sendiri pun juga ketika melakukan sholat belum tentu semuanya juga diterima ya. Bukan berarti orang yang berlaku dosa itu tidak boleh sholat ya sekalian. Karena dengan tidak sholat berarti dia dosanya 2 kali ya, begitu ya. Karena ada orang yang berpandangan gini, sholat itu kan untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau saya sudah tidak berbuat keji dan mungkar, ya ngapain lagi sholat? Kan begitu. Ada yang berpandangan seperti itu. Ini pandangan yang mungkin agak sedikit keblinger ya. Karena tidak sholat itu bagian dari kemungkaran, begitu. Ya, tidak sholat itu adalah bagian dari kemungkaran dalam pandangan syariat Islam. Jadi kalau dia mengatakan yang penting saya tidak berbuat keji dan mungkar, tidak sholat, ya justru tidak sholat itu juga merupakan kemungkaran. Ya, dia tidak menyadari kalau itu sebuah kemungkaran di mana dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita untuk sholat ya. Wallahu alam. Tapi kalau tadi misalnya pelaku narkoba, apakah dia, pertanyaannya, berhak menjamak mengqashar sholat atau tidak? Kalau kita melihat tadi alasan dalam teori fikih tadi ya, minimal adalah safar apa? Safar mubah, safar yang bukan dia sebagai pendosa. Kemudian yang ketiga terkait mengqadha sholat. Ya, mengqadha sholat ini memang ada hadis tentang mengqadha sholat itu ada. Tetapi alasan yang para ulama sepakat mengqadha sholat itu ada 2, yaitu ketiduran, yang kedua lupa. Ya, Rasulullah bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha lima dzakaraha." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tertidur ataupun lupa dari sholat, maka hendaklah dia segera sholat ketika ingat. Begitu ya. Jangan kemudian enggak sholat. Misalnya tidur malam ya, bangun jam 7 baru bangun. Benar-benar ketiduran, kelewat. Maka bangun langsung ya maksudnya bukan berarti enggak wudu, ya tetap hal itu ya, maksudnya menyegerakan ya. Menyegerakan sholat, jangan kemudian enggak sholat. Ya, jangan ngopi-ngopi dulu ya, marung dulu baru. Intinya langsung segera sholat. Ini hadis yang para ulama sepakat
dua alasan yang dia wajib mengqadha sholat. Mengqadha itu artinya Bapak sekalian mengganti. Melakukan sholat di luar waktu itu namanya mengqadha. Kalau sholat dilakukan pada waktunya namanya ada usolah, menunaikan sholat pada waktunya. Kalau di luar waktunya namanya qadha usolah. Ya. Nah, bagaimana dengan seseorang yang mungkin dulunya dia tidak sholat, baru kemudian taubat, tidak sholat selama 40 tahun. Berapa kali sholat tuh? Banyak ya sekalian. 5 kali 40 tahun. Hah? Berapa ya? Bisa dihitung nggak? Banyak. Intinya banyak ya Pak Imam ya. Intinya banyak. Nah, di sini Bapak sekalian, apakah seseorang yang bertaubat dari dulunya tidak sholat, kemudian dia bertaubat, wajib mengqadha sholatnya atau tidak? Mayoritas ulama iya, mengqadha sholatnya. Memang kalau dicari teksnya, teks Al-Quran dan hadisnya, tidak ada perintah itu. Ya, itu hanya umumnya kewajiban seseorang harus sholat. Sehingga seseorang yang dulunya meninggalkan sholat maka diqadhanya. Bagaimana tata cara mengqadhanya? Yaitu dia mengqadha setiap kali selesai sholat wajib dia sholat lagi sampai dia berkeyakinan sholat yang dulu dia tinggalkan itu sudah tertunaikan. Berarti kemungkinan ya kalau dia 40 tahun nggak sholat, berarti selama 40 tahun berikutnya itu sholatnya selalu double-double. Ini ada dalam pandangan mazhab empat mazhab ya, kalau saya tidak salah ya, mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah mengqadha. Adapun pandangan seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ya, yang saya ingat beliau berpandangan tidak wajib mengqadha. Wajibnya adalah bertaubat dan menggantinya dengan amalan-amalan yang baik lainnya. Ya. Alasannya adalah apabila seseorang yang tadinya tidak sholat dengan sengaja, kan itu orang nggak sholat itu kan dengan sengaja, ya kan? Dia tahu sholat itu wajib tapi tidak sholat, sampai kemudian dia baru bertaubat. Kalau orang tersebut diwajibkan mengqadha, seolah-olah katanya, seolah-olah sholat hari ini itu boleh dilakukan besok, begitu alasan. Artinya tidak ada qadha bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Tapi sekali lagi mayoritas ulama fikih berpandangan mengqadhanya. Ya, kalau kita cari teksnya memang tidak ada, cuman secara khusus ya, tetapi secara umum yaitu berkewajiban untuk melakukan sholat.